Apa? Sesuai dengan impian. Misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas atau idealnya. Misalnya apa? Dalam kehidupan sehari-harimu, misalnya kenapa itu dikatakan masalah? Kamu punya masalah nggak dengan uang saku? Nggak ada masalah. Luar biasa. Kok bisa dikatakan tidak ada masalah? Alat ukurnya apa tidak jadi masalah? Jadi masalah itu ada fenomena yang kita timbang dengan teori. Kok bertabrakan, kok tidak sesuai. Nah ini kan kasus ya, bahwa rata-rata mahasiswa itu mengeluhkan uang sakunya yang kurang, tapi dia mengatakan sebaliknya, merasa cukup. Nah, ini kan menarik. Logika umum itu mahasiswa mengeluhkan. Nah, standarnya menurut kamu sekarang katanya, standar kamu uang saku ideal mahasiswa itu 1 bulan berapa? 1 juta. Nah, oke, 1 juta. Standarnya 1 juta, tapi menurut dia lancar. Berarti kan dia itu sama dengan 1 juta atau lebih dari itu. Sedangkan dia yang merasa tidak mencapai 1 juta ya uang sakunya. Mengapa kamu merasa cukup dengan uang saku? Saya hidupnya hemat. Nah, Jadi cukup aja gitu. hidupnya hemat. Apa ciri hemat? Hah? Ciri hemat kamu seperti apa? Hemat. Tidak makan promak. Jadi pagi Energen. siang promak. promak, malam oke jeli gel. Bagi ibu. Kenapa kok dikatakan hemat? Hemat. Soalnya nggak banyak. Nggak Ada target yang dibeli. Iya. Jadi beli sesuatu ya sesuai apa yang dibutuhkan. Berarti kesimpulannya mahasiswa yang merasa kurang terhadap uang sakunya karena tidak punya target keuangan yang jelas. Kalau dia karena dia memutuskan hemat karena ada satu target yang ingin diraih, target keuangan, target finansial. Nah, itu bisa menjadi sebuah tulisan persepsi mengenai kesejahteraan finansial di kalangan mahasiswa misalnya. Jadi persepsi mengenai manajemen keuangan yang hemat di kalangan mahasiswa. Fenomenanya apa? Masalahnya selama ini mahasiswa itu berapapun uang yang dikasih merasa kurang cukup. Berarti ada masalah manajemen keuangan yang tidak beres. Seharusnya, idealnya kan seharusnya berapapun uang yang dikeluarkan, asalkan punya target sesuatu yang diraih, maka tidak akan merasa berkekurangan seperti yang dialami oleh siapa namanya? Azra ya. Jadi kalau ingin mengetahui masalah itu ada fenomena disandingkan dengan teorinya apa? Manajemen keuangan yang efisien dan efektif. Konteks masalahnya apa? Tadi persepsi mahasiswa yang keliru mengenai pengelolaan keuangan. Ternyata implikasi dari kesalahan persepsi mengelola uang itu banyak, tidak hanya terkait dengan masalah hemat misalnya ya, mungkin karena gaya hidup, lifestyle. Apakah pakaian itu mencerminkan lifestyle seseorang misalnya ini? Hah? Kok tahu? Apakah lifestyle seseorang, gaya berpakaian, mencerminkan tingkat keuangan yang dia miliki? Dia merasa kurang kok.
Nah, kan menarik kan, apakah ada hubungan antara tipe berpakaian dengan pola keuangan yang dia Nggak tentu, Pak. buktinya apa? Soalnya kan banyak orang yang mementingkan gengsi daripada uang yang dimiliki, Nah. Pak. Itu masih setengah ilmiah. Itu masih setengah ilmiah. Kalau ingin diilmiahkan, dibuat cacak pendapat, disurvei. Apakah mahasiswa yang berpakaian kasual seperti ini ya, kita definisikan kasual ya, pakaian rapi itu menunjukkan bahwa dia memiliki keuangan yang cukup selama 1 bulan. Hubungan cara berpakaian dengan tingkat literasi keuangannya. Kalau kebutuhanmu apa? Paling banyak pola konsumsinya apa? Rokok. Jadi kalau di dalam teori itu misalnya kita belajar ini ya, belajar membaca atau menulis seperti ini, ada 3 pola yang dijelaskan. Nah, teori pola konsumsi. Kenapa kecenderungan kita itu lebih suka mengkonsumsi informasi yang sifatnya mendengar? Karena satu, ada teori mengatakan focus consumption. Jadi kita tuh lebih tertarik dengan informasi yang disampaikan secara lisan. Seperti ini. Fokus, kan ada mendengarnya. Menjadi tidak maksimal kalau dalam satu waktu itu dia mengkonsumsi 2 informasi dalam satu waktu. Disebut dengan teori dual consumption. Misalnya apa? Kamu kelihatannya ngetik seperti ini ya, tapi sebenarnya balas WA. Itu menjadi nggak efektif. Jadi orang yang mengakses informasi dengan fokus consumption satu titik tertentu dengan melakukan 2 pola konsumsi, ya konsumsi mendengarkan dosen sekaligus membalas WA, jadi tidak maksimal. Atau yang pola yang ketiga, snack information. Jadi kayaknya itu melihat saya, ya, tapi sebenarnya sedang hibah apa? Kayaknya mendengar, tapi sebenarnya ekspresi dia itu tertarik pada yang hibah itu. Nah, oleh karena itu untuk bisa menulis harus memahami satu teori yang menjelaskan fenomena yang kita tulis. Tadi terkait dengan dia ngomong hemat, tentu kan dia punya literasi apa definisi hemat itu kan. Hemat itu dalam ilmu manajemen pendidikan apa? Teorinya. Manajemen yang efektif dan efisien. Maksudnya apa? Efektif dan efisien maksudnya apa? Manajemen yang tidak mengatur. Efektif itu apa? Itu seperti Efektif itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, misalnya tadi terkait dengan keuangan ya, dia kepingin hemat karena ada target. Nah, mungkin dia ingin menyisihkan satu hari Rp1.000 dari setiap uang jajan yang dia gunakan untuk beli jilbab. Nah, kan ada target tertentu. Nah, efisien itu tadi bisa mengelola keuangan, tidak boros, tidak kemudian hemat waktu, hemat tenaga misalnya. Dia untuk agar lebih hemat lagi mungkin tidak lagi Gojek misalnya. Selama ini ke kampus, dari kos ke kampus ke Gojek. Lalu dia memutuskan jalan kaki. Nah, itu efisien. Hemat waktu, tenaga dan biaya. Jadi maksudnya manajemen efektif itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Efisien itu hemat waktu, tenaga dan biaya. Nah, gaya belajar sampai sekarang ini itu masih belum efektif, belum efisien. Kok bisa, Pak? Efektif karena nggak punya target. Nah, syukur gawe ae, maksudnya kalau nggak ada pangga ya sudah, gitu. Nggak ada target, targetnya cuma memenuhi kedatangan kuliah. Tapi kalau punya target, misalnya
mulai mencuri setar untuk membuat proposal skripsi misalnya, atau untuk ikut lomba. Jadi harapan saya sampai belajar mata kuliah saya itu sebisanya harus bisa nyusun judul proposal skripsi, kan sudah semester 5 ya? Oh 3 ya, semester 3 ya? Atau minimal ikut lomba. Jadi dari semester 3 ini sudah memulai diri, memaksakan diri menjadi pakar. Nah, kalau ngomong sama namamu? Zakir. Zakir ya? Zakir ini mulai dari sekarang misalnya ya, dia bacaannya itu tentang kepemimpinan aja, status WA-nya tentang kepemimpinan, ya kan, profil picture-nya tentang kepemimpinan, Instagram-nya kepemimpinan, apa yang dia orang itu suatu saat akan terbiasa dengan tema-tema kepemimpinan. Kamu tahu kenapa anak UM itu teknik kimia itu selalu hafal teori tabel periodik? Tahu tabel periodik? Tahu Apa tabel periodik itu? kimia. Nah, kimia yang banyak itu kan ya, rumus-rumus. Nah, kenapa? Hafal. Kenapa bisa hafal di luar kepala? Karena terbiasa. Nah, karena di kelasnya itu ada tabel periodik. Nanti di kantin ketemu tabel periodik lagi. Nanti di tangga ketemu tabel periodik lagi. Jadi kemana-mana dia itu selalu ketemu tabel periodik. Setiap hari dia lakukan seperti itu. Untuk menjadi seorang ahli dalam bidang manajemen, kamu bisa mendesain dirimu menjadi ahli manajemen. Ya, misalnya kamu setiap hari memasang poster di kamarmu ya tentang kepemimpinan. Di ini profil picture HP kepemimpinan, quote-quote kepemimpinan. Diskusi sama teman kepemimpinan. Ngobrol sama siapa kepemimpinan. Nah, itu membangun kultur namanya. Saya dari dulu nggak begitu. Saya meskipun dulu nggak bisa penelitian, ngobrol tentang penelitian masih nggak paham, pokoknya biar kata-katanya nggak asing. Kata nggak asing. Suatu saat akan mengerti. Jadi di sela-sela waktu sampai harus membiasakan diri memilih satu tema manajemen pendidikan yang dekat dengan kehidupan saya. Kenapa dia memilih kepemimpinan? Karena satu saat Pak saya akan jadi suami, ya kan? Suami bagi istri saya. Istri apa istri-istrinya? Istri-istri ya. Suami-suami. Maka saya belajar teori kepemimpinan Pak. Karena seorang pemimpin itu yang satu harus punya watak transformatif. Apa transformatif? Kita dengar nggak? Transformer. Pernah dengar transformer? Oh, berubah-ubah. Nah, bisa merubah situasi. Yang dulunya males-malesan, agak males. Yang dulunya itu bangun kesiangan kalau kuliah, sekarang sudah mulai 10 menit lebih rajin daripada sebelumnya, ya. Mengurangi jam keterlambatan. Nah, itu juga berkualitas. Yang dimaksud berkualitas di sini adalah change of culture, perubahan budaya. Yang dulu mengerjakan tugas itu sistem kebut semalam SKS ya, bagian ngeprint misalnya, atau bagian membuat kata pengantar dalam makalahnya gitu kan. Nah sekarang sudah mulai gitu kan. Nah ini saya harapkan itu ada perubahan sedikit demi sedikit. Jadi saya mengajak seperti ini biar sampai lebih terbuka gitu kan, lebih terbuka. Saya sendiri kepingin mendiagnosis kesulitan belajar sampean. Selama ini kan sampai didominasi belajar mendengarkan ceramah gitu kan. Nah, seperti ini saya harapkan ini lebih terbuka. Nah, jadi minggu depan harus punya konsep apa yang ingin tulis. Nah, makanya kita dalami. Nah, harus hari itu juga dapat judul enggak? Pendalaman judul, pendalaman masalah. Pendalaman apa yang sampean tulis. Nah, sampean targetnya apa semester 3 ini? Apakah sama dengan target semester 2?
Semester 2 apa yang dilakukan? Kuliah. Dalam bentuk apa kuliahnya? Online. Online. Kuliahnya itu harus smart. Tahu smart? Oh iya. Apa? Langsung. Pintar. S-nya apa? Spesifik. Harus pas pokoknya kuliah Pak, daripada nganggur di kos. Nah sekarang mulai aku wis tua usia 19 ya. 19 lah, mosok potong usia 18. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin cuma ngopi di warung kopi. Nah sekarang tahulah sedikit istilah-istilah kepemimpinan, manajemen. Agar apa? Agar ada continuous improvement. Apa continuous improvement ini? Nah, pengembangan berkelanjutan. Ya. Namun belum merasa nyaman karena tadi belum menemukan satu aspek yang bisa membuat Samen itu nyaman di MPI. Samen masih meraba-raba dan itu memang saya juga mengalami seperti itu. Belajar ini kayaknya nggak asik, gitu kan, lala. Masih banyak waktu untuk bisa mengeksplorasi hal-hal menarik dalam dunia MPI. Yang ketiga ya, selain change of culture, terus kemudian continuous improvement ya, mulai menerapkan diri quality assurance. Tahu quality assurance? Kualitas diri. Nah, standar kualitas diri yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau biasanya ngomongnya Indo-Jawa ya, nah, sekarang tambah Indo-Jawa Inggris dikit-dikit lah. Dikit-dikit ada istilah-istilah asing. Seperti saya ini tadi change of culture. Coba sampean ngomong gitu ke teman sampean rada gaya kan. Change of culture ya kan. Continuous improvement. Quality assurance. Ya itu memang topik bahasan MPI ya di sini. Education is transfer of knowledge and values. Jadi begini, siapa jeneng Arina? Reni ya. Reni. Jadi ciri-ciri orang belajar itu apa? Ya benar. Jadi orang belajar itu ada perubahan tingkah laku. Dari yang malas menjadi sedikit malas. Nah, sedikit malas mulai menulis lah. Ada perubahan tingkah laku. Ada change of culture. Coba sampean ya ngomong seperti itu ke teman sampean kita dianggap wow gitu kan ya. Memang harus begitu. Karena sampean ini kuliah di UIN Malang gitu kan. Yang frase-frase terminologi kepemimpinan leadership maupun manajemen itu menjadi sangat lekat. Apa sih bedanya pendidikan dan pembelajaran? Apa bedanya pendidikan dan pembelajaran? Nah, apa bedanya pendidikan sama pembelajaran? Katanya kuliah di jurusan MPI, ya. Nah, sekarang apa? Saya tanya, salah satu unsur dari MPI itu kan manajemen dan pendidikan. Nah, sekarang saya tanya, pendidikan itu apa? Apa bedanya dengan pembelajaran dan pengajaran? Ya, 5, 4, 3, 2. Kenapa sih jurusan kita nggak manajemen pembelajaran? Pernah berpikir nggak seperti itu? Nggak pernah Pak. Hidup saya sudah terlalu berat. Jadi pendidikan itu penambahan pengetahuan berjangka panjang. Nah, long life education, jadi sepanjang waktu. Kalau pembelajaran itu ada durasi waktunya. Ini long term research, long term education ya, berjangka panjang. Ini kalau pembelajaran dibatasi oleh waktu, kalau pendidikan tidak ada batasnya. Apa makna manajemen? 1, 2 pendidikan, 3 Islam.
Namanya kan kuliah di MBI. Ya. Apa maknanya MBI, manajemen? Bisa dibaca manajemen pendidikan berbasis Islam. Bisa dibaca manajemen berbasis pendidikan Islam. Bisa dibaca manajemen pendidikan berbasis Islam. Biar sampean tahu bedanya kuliah di UIN Malang sama di UM. Tahu UM? Ya. Ya, UIN Malang kan. UMM, UIN Maliki Malang. Coba ya, minggu depan ya, cari satu masalah yang terkait dengan dunia MPI. Yang kedua, konsep apa yang sampean anggap bisa menyelesaikan masalah yang sampean angkat. Solusi gitu. Tuh, teorinya dulu aja. Ini tadi masalah kan masalah bahwa kamu merasa uang itu tidak cukup. Salah satu teori yang bisa menjelaskan itu adalah teorinya Plato. Kenapa kita merasa masih kurang? Karena kebutuhan kita selalu lebih besar daripada keinginan kita atau pendapatan kita. Makanya berapapun gaji itu tidak akan cukup. Jadi ada masalah makna kesejahteraan di subjective well-being. Jadi fungsi teori dalam ini sama kan tugasnya kan membuat makalah ya. Nah, di makalah itu kan ada kajian teori ya, apa bahasanya apa? Pembahasan apa kajian teori apa? Pembahasan ya. Kenapa sih perlu ada pembahasan di atas masalah yang kita ungkap? Pembahasan itu dicari yang sangat lebih rasional mana dari pendapat para tokoh terhadap teori yang kita ajukan. Tadi terkait dengan masalah hemat ya. Nah, masalah hemat ini mana yang lebih kamu sukai pendapatnya antara pendapat siapa namanya? Zakir dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Mana yang lebih dipercaya? Sri Mulyani. Kenapa percaya Sri Mulyani? Karena Zakir suka ahli. Nah, di situlah proses membandingkan ya. Jadi kuliah itu level belajar seorang itu ada 6 tingkatan yang disebut dengan taksonomi Bloom. Kalau kamu belajar sekedar mengetahui apa yang dimaksud dengan hemat, apa yang dimaksud dengan keuangan, itu nggak perlu kuliah. Kenapa? Karena Mbak Google sudah menyediakan jawaban itu. Nggak perlu jauh-jauh dari mana kamu? Lumajang, Pak. Lumajang ya. Lebih baik makan pisang di Lumajang daripada anu ya. Nah, kalau hanya sekedar mengumpulkan definisi itu pembelajaran paling rendah. Maka naik ke level 2 apa? Comprehension. Memahami. Memahami itu cirinya apa? Membandingkan pendapat orang lain dengan berbagai macam tokoh tadi. Mana yang lebih rasional? Hemat versinya Izra, siapa sih? Azra dengan teman yang lain mana yang lebih rasional? Nah, itu membandingkan. Nggak syukur percaya toh. Jadi tidak menerima informasi secara bulat-bulat, gak gampang percaya, ya kan? Atau pada level C3, yaitu menerapkan. Kalau C1 ini level 1-2 tadi mengetahui dan memahami itu sekedar ngomong, ya kan? Asbun, asal bunyi. Ya. Kalau bahasanya si Rina ya, ini ya, Reni ya, NATO, tahu NATO? Apa? Iya. Jadi not action, task only. Apa artinya? Tidak, tidak ada aksi, ngomong tok. Ya kan? Gatot kaca, tahu Gatot kaca? Apa? Iya, gagal total kakean cangkem. Nah,
Jadi kalau belajarnya masih C1 C2 mengerti dan memahami, coba melihat silabusnya dosen. Tujuan mengetahui dan memahami. Ya nggak pernah baca silabusnya dosen itu. Nah, berarti C1 masih levelnya 1 dan level 2. Harus minimal level 3 menerapkan teori hemat dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa. Ini kalau bisa menerapkan apa yang kita baca, teori kepemimpinan, ya kan, teori mutu. Sekarang mata kuliahnya apa aja? Selain mata kuliah saya. Teori sistem dalam organisasi. Teori sistem dalam organisasi. Organisasi. Kenapa sih kita butuh organisasi? Karena because tidak pernah never, Pak. Ya, masa ya itu orang nggak perlu kawin aja cukup, nggak perlu ikut organisasi ya. Kan kalau kita perkawinan nanti kan juga terbentuk sebuah organisasi di dalam keluarga. Iya tak? Caranya coba. Jadi ringan. Keluarga kan juga begitu Pak. Nggak mesti itu orang itu apa nikah itu organisasi. Kalau LDR itu kan jauh-jauhan itu ya. Kan. Nah. Jadi dari organisasi itu menjadi lebih ringan menjalaninya. Coba sampean ya, kalau kuliah nggak satu kelas begini, satu dosennya satu tapi melayani satu-satu begini. Sampai nunggu giliran, nunggu keberapa baru dapat. Maka dibentuk organisasi namanya kelas. Memakas waktu, biaya kan. Nah, sampai juga saling mengenal dan sebagainya. Syukur-syukur bisa level keempat dan kelima, apa? Menganalisis dan mensintesis. Jadi level 4 dan 5 ini belajar dengan HOTS, apa? HOTS, Hex. Higher Order Thinking Skills. Bisa nulisnya? Higher Thinking Skills. Nulisnya Pak. Hah? HOTS, High Order Thinking Skills. Jadi berpikir tingkat tinggi. Biasanya ciri-cirinya mosok sih lah, sampean mosok kok ngono sih Mbak. Nah. Jadi sudah mulai, oh ini salah, oh ini bener. Tidak semua omongan dosen bener. Ini saya tidak sependapat Pak. Wah. Ini. Jadi sampean sudah bisa memberi penilaian. Kalau speechless terhadap masalah, itu belum bisa memberi penilaian. Ini namanya siapa? Firdaus ya? Reni ya? Reni ini ya, saya tanya kepada Firdaus ini level berapa? C1, C2, C3, C4. Sekedar mengetahui, sekedar memahami, sudah menerapkan atau sudah menilai? Kita mengetahui. Kenapa kok sudah mengetahui? Kan kalau nggak tertarik ngapain? Nah, makanya itu, makanya sampean kalau belajar itu harus bisa sampai pada menilai. Nah, untuk bisa proses menilai tadi ya, sudah mulai mencari informasi ya, kemudian menelaah, membandingkan, menerapkan ya. Syukur-syukur pada level C6 apa? Creativity atau evaluasi, menciptakan. Sampean kuliah, dari kuliah ini sampean membuat catatan, dari catatan itu sampean menjadi penulis, memproduksi pengetahuan. Itu berarti kuliahnya tingkat tinggi. Sudah mulai membagi kecerdasan dengan yang lain. Kalau hanya mencatat itu mengcopy paste. Hanya sekedar mencatat ini atau mendengarkan ya. Itu kuliahnya masih level C1 dan C2. Mana sudah saya cari beberapa cara nyari referensi kan ya? Nah, itu sampean gunakan. Supaya nanti sampean baca satu referensi, terus sampean, saya punya masalah ini Pak.
saya menggunakan referensi gimana Pak. Nah, kalau itu dijadikan judul proposal skripsi seperti apa? Agar apa? Agar sampean bisa memproduksi ilmu pengetahuan, bisa kreativitas. Kreativitas mahasiswa itu menciptakan tulisan, ya kan? Menciptakan alat bagi anak saintek. Anak MPI kreativitasnya apa? Menciptakan kurikulum. Nah ya kan, kurikulumnya dokumen kan? Membuat kurikulum. Tulisan. Paling enggak kalau kurikulum itu terlalu rumit bagi sampean. Paling enggak sampean itu harus bisa menciptakan tulisan. Bukan makalah. Makalah apa makalah itu? Maiku apa kola yang dikatakan. Kok usah wih. Jadi makalah itu hanya sekedar mengungkapkan kembali apa yang didapat dari informasi yang didapat. Makanya tugas saya itu tidak ada makalah. Karena nanti ada mesti yang berperan memfotokopi dan hanya membuat kata pengantar itu mesti ada. Atau minimal mengedit cover itu mesti ada, nanti nggak menarik gitu kan. Jadi kalau bisa nanti presentasi individu. Buat puas Pak. Hah? Buat puas. Oh iya, UAS bertahap-tahap. Kalau si Reni ya? Iya. Iya. Lupa terus ya. Ini apa? Minatnya dalam MPI apa? Hah? Minatnya dalam MPI apa? Ayo. Minat. Aha. Atau jangan-jangan salah jurusan? Nah, terus minatnya apa? Berarti nggak ada minat. Nggak, Makanya- dulu tuh ini. Enggak, dari dulu kan udah sempet nyari juga kan. Jadi kayak sebenarnya mau ambil PAI, cuma kayak aduh mengajar kayak udah hal biasa. Jadi ada manajemen nih, udah ambil manajemen. Masya Allah. Pelajaran. banget. Terus menyesal kemudian. Kalau merasa bahagia, apa buktinya kamu bahagia di MPI? Atau biasa-biasa aja? Badan itu gemuk. Berarti belum punya passion di MPI. Nah, jadi kamu belajarnya akan biasa-biasa saja. Kalau tidak menemukan hal yang menarik, hal baru, karena kamu mungkin satu ya kamu nggak punya sparring partner. Tahu sparring partner? Kalau orang beratinju itu, dia kalau ingin jadi orang hebat harus punya kawan tanding yang hebat. Nah, kawan tanding di lingkungan kelasmu ini ternyata sama dengan kamu. Apa? Membosankan, sehingga nggak ada motivasi untuk berlatih lebih keras lagi. Nah, kamu akan merasa sangat tertinggal jauh ketika kamu sudah berada di luar negeri. Ya, saya sendiri merasakan. Ketika saya kuliah di UIN, misalnya merasa rajanya diskusi gitu kan. Dulu waktu kuliah itu kan rajanya diskusi gitu kan, pokoknya diskusi. Wah, ada perasaan bangga ketika mengalahkan teman gitu kan, kalau adu literatur. Tapi ketika kemudian bertemu dengan anak UGM ya, bertemu dengan anak UI atau pergi ke Malaysia misalnya, melihat kampusnya sebagainya, merasa kecil. Apa obian gak gini ya, kayak gitu. Kenapa dulu nggak seperti ini? Nah, mumpung masih semester 3, sampean cari teman yang sevisi dengan sampean, bisa memenuhi hasrat sampean masuk MPI. Biar tidak membuang umur secara mubadir di MPI. Saya harus bisa mewakafkan diri di MPI dengan husnul khotimah. Tahu husnul khotimah? Saya dulu mensugesti diri saya ketika saya lulus skripsi saya harus jadi buku. Mensugesti, karena kalau nggak begitu nulisnya sembarangan kan? Dan ternyata ada jalan, pada waktu itu ternyata ada jalan bahwa skripsi yang terbaik akan dikasih uang 1 juta jadikan buku. Nah, di setiap fakultas itu skripsi yang terbaik
akan jadi uang. Kalau kita konsisten dengan itu rasa-rasanya diperjalankan hidup kita. Saya merasakan sendiri, Mas. Kayaknya nggak mungkin deh saya punya misi seperti itu, Pak. Tapi kita optimis, kita optimis. Kalau dalam orang itu merasa dejavu, tahu dejavu? Apa? Kenyataan. Enggak, kita itu apa ya dejavu ya? Pernah lihat film dejavu nggak? Ini dilihat di LK21 ya, dulunya di LK21 ya? Oh, Telegram ya? Film Korea? Jadi misalnya gini, aku lo gak kepikiran ketemu Rini, tapi tiba-tiba dia datang gitu loh. Apa yang kita pikirkan tuh, kok tiba-tiba datang loh. Mana gak merasakan seperti itu? Dilala dipikirkan kok, dilala yang dipikirkan itu datang tanpa dikode, tanpa di SMS, di WA itu dia datang. Nah, ada hal-hal yang sifatnya kita pikirkan itu kadang-kadang tanpa kita sadari terwujud dengan sendiri. Seperti saya juga dulu mengalami seperti yang dialami oleh Ren. Saya S1-nya tuh masuk jurusan PAI. Orang tua saya sendiri sudah pesimis dengan pilihan saya karena saya ini anak SMP, anak SMA masuk PAI, lawan-lawannya anak pondok pesantren, mau jadi apa, apalagi jurusan PAI paling banter jadi modin gitu kan. Biaya hidupnya apa, gajinya sangat kecil kan. Pada waktu itu saya juga kepingin gimana caranya jadi dosen di tarbiyah tanpa harus mengajar ilmu PAI. Waduh, kalau ngajar ilmu PAI saya nggak mungkin, gitu kan. Bahasa Arab aja dapat nilai C, kita istimewa C, gitu kan. Tasawuf C, ada ilmu tasawuf memang? Ada ya. Dan tapi saya konsisten aja di dalam bidang kepenulisan ya, organisasi dan kepenulisan. Apa yang kita lakukan setiap hari, kita rutinkan itu menjadi sebuah tradisi, dan tradisi itu yang memperjalankan saya bisa mengajar di MPI, bisa mengajar di PAI, tanpa mengajar ilmu agama. Yang saya ajar apa? Ilmu menulis. Nah, jadi harapan saya, atau kita susun jadwal ya, sesuai dengan absennya untuk mulai minggu depan. Absen 1 siapa absen 1? Nah, Cecilia mana orangnya? Nah, nomor 2 aja. Ya pokoknya Nisa. Nah, Nisa ini kan sebagai contoh ya. Jadi sesuai dengan nomor urut mempresentasikan idenya. Nanti saya bantu membuat judulnya. Jadi harus punya target. Targetnya apa? Ikut lomba LKTI. Kita dibantui. Atau minimal ancar-ancar judul proposal skripsinya seperti itu. Kok merasa berat? Satu-satu harus punya target ya. Targetnya tadi kan S-nya kan spesifik, M-nya apa? Measurement, terukur. Belajar yang baik itu yang ada ukurannya apa? Saya belajar nulis ini ukurannya apa? Agar bisa ikut LKTI, agar bisa nulis di koran MPI, minimal harus terbit di koran MPI kan? Kan punya koran MPI itu kan masalah. Bisa lihat di Instagramnya kan ada. Nah, minimal harus terbit di situ. Ya, kompi ya. Kompi itu terbitnya berapa kali seminggu? Oh, harus bisa seminggu sekali lah. Naskahnya dari mana, Pak? Naskahnya dari kelas kita. Siapa yang ngelola kompi siapa? Hah? Oh, ini sendiri ini, ya cocok ini. Nanti tugasnya itu UTS-nya ya. UTS-nya harus terbit di kompi. Di HMC itu medianya apa? Medianya apa aja selain kompi?
Makanya nanti kita terbitkan atau minimal kelas ini menerbitkan sendiri, orang sendiri. Kompibil. Nah, Kompi KW ya kan? Gitu aja wis ya. Jadi melawan ketidakpercayaan tentang dirinya sendiri. Dan nanti si siapa? Si Risa ya. Saya mencoba memaparkan ide tulisannya dengan target kompi itu berapa halaman kompi itu? Cuma 1 doang. Lah ya kan mudah kan? Atau kalau di kompi nggak bisa, kelas ini harus bisa menerbitkan seluruh karya dari ini satu halaman. Ini yang bisa nge-layout ya Pak kelas ini? Punya jiwa nge-layout ya Pak? Hah? Lewat Nge-layout desain Ricky. nah ini kan Riki bertugas sebagai layouter gitu kan Kita buat kompi sendiri punyanya FPIB gitu ya. ya ini masing-masing tulisan harus dipamerkan ya kalau nggak gitu kamu nggak nulis sekedar nulis aja gitu kan Terserah kan Pak, nggak harus ada komiknya, nggak harus ada isinya. Sesuai harus manajemen. ada itu kalau nggak ada manajemennya itu akhirnya kamu nggak baca kuliah kamu kan gitu kan emang sampai kuliah di MPI tapi nggak mendalami ilmu MPI kan emang sampai itu maksud saya itu biar sampai itu lebih berani nulis lebih berani beraktualisasi coba dulu waktu sampai ospek sama senior sampai disuruh ngapain Online Pak. nah iya masih online tuh loh saya disuruh ngapain mahasiswa MPI itu harus gimana coba masa kan harus begini Enggak, Pak. mahasiswa MPI itu harus begini enggak kan Enggak. Soalnya waktu ospek itu yang dijelaskan cuma tentang MPI sama cuma dasar-dasarnya doang. harapannya nah, masuk ada Ya, atau kamu jangan-jangan nggak tidur pada waktu itu intinya Emang harus enggak ada, ada. Pak. Yang dijelaskan HMJ itu gini, MPI itu ini. dan kamu menerima begitu saja lah iya terus oh ya udah Kayaknya juga nggak terlalu masuk juga kemarin masuk. Oh, jadi permasalahan ini diragukan kelulusannya ini waktu Kayak tapi tugasnya bahwa gitu aja biar kamu lebih semangat lagi dibuat majalahnya senarsis mungkin tahu senarsis mungkin ya, jadi harus ada foto dirimu ya, Pak. Ya, menarik Pak. ya kalau nggak gitu kapan kamu berkarya orang nggak bisa berkarya itu pertama nggak punya wadah ya kan? Dan anak Win Malang itu harus dipaksa nggak bisa memunculkan kesadaran nanti aja Pak ketika saya sadar mungkin 5 tahun 10 tahun lagi kan gitu jadi minggu depan 5 orang ya siapa aja si ini siapa TV. Reza ya Vivi Pak. V TV. pakai P apa pakai F V Visa ya TV Pak. Vivi ya Vivi sama siapa lagi ya pokoknya dilihat di atau kalian putuskan siapa 5 orang itu ya untuk Cuma nyari ini doang kan Pak. sudah jadi tulisan 1 halaman iya kan mudah itu halaman harus kalau sudah kita terbitkan minggu pertama ya jadi kelas ini punya apa koran nama medianya apa sampai mas maksudnya nama medianya apa Media. ya koran kelas ini loh Oh, buletin nggak ada. lain nanti putuskan namanya Liputan. nah, nanti dipimpin oleh seksi pendidikan kita ini ya kan ada seksi pendidikan ini digawangi oleh nah ini bukan seksi pendidikan oh keagamaan iyalah pokoknya ini harus didorong oleh jurusan MJ ya
Dulu HMJ itu himpunan mahasiswa jomblo kalau saya itu. Zaman saya itu. Ini kenapa kok aktif di HMJ? Nah, mesti karena nggak laku kan, akhirnya nggak ada kegiatan, akhirnya kan di HMJ juga. Ini tolong ya, dari seksi keagamaan sama pendidikan HMJ ini memfasilitasi ya. Kelas ini harus punya media, entah itu buletin atau koran, dari tugasnya berupa outputnya adalah tulisan tentang ke-MPI-an. Kenapa ke-MPI-an? Biar lebih cinta dengan jurusan MPI. Jangan seperti Reni ini ya. Apa jenengmu? Reni kan bener ya. Reni ini syukur milih jurusan gitu kan. Jadi masih belum ada chemistry gitu kan. No, chemistry tahu chemistry. Belum ada ikatan yang sangat strong gitu kan. Diharapkan dengan sampean mulai tampil di permukaan ya, dengan wadah baru yang nanti tolong difasilitasi ya men ya, dibuatkan nama medianya apa ya, dibantu layout ya, Regi ya. Ini membuat nanti kalau sudah sampai 10 tahun kemudian ketika sampai sudah punya anak-anak gitu, akan bercerita loh apa nih sih gini kan. Nah nanti di akhir ya harus begitu ya, men tuh jadilah kelas sampean ini ya, borderless organization. Tahu borderless organization? Nah, tadi belajar sistem dan organisasi ya. Nah, salah satu teorinya adalah borderless organization. Jadi organisasi yang tidak memiliki batas, sampai kapanpun akan selalu terjalin, akan selalu terkonek. Salah satu untuk mengkristalkan hubungan itu dengan media. Nah, ini pentingnya sih. Waktunya udah habis. Oh ya, habis ini kuliah sampean? Nanti jam 3. Mau jam 3, masih ada 2 jam lagi kan berarti kan? Ya surat saja. Ya, berarti nanti Mbak Reni ya? Vivi ya? Vivi dibantu sama Asmi ya? Satu orang satu. Iya dong, tapi nanti juga ada tugas tambahan bagi sampean, yaitu menyusun struktur personalia majalahnya atau buletinnya. Ini kan perwakilan dari AMC ini kan, dari agama. Di sini yang perwakilan AMC siapa aja? Bilkis Evita, Bilkis itu yang mana? Vivi, Azmi, Reni. Nah, nanti kamu menyusun tim susunan redaksinya ya. Editornya jangan sampai ada kesalahan ketik, ya, tipu. Oke. Terus dibantu Mas Riki untuk mengelayout. Nanti minggu depan si Vivi ya, sama 4 orang, Cecilia sama siapa, mempresentasikan idenya. Nanti saya beri masukan. Nah, setelah jadi 1 halaman langsung dimuat minggu itu. Saya di tag itunya apa, linknya. Paling nggak di Instagram. Jangan sampai kalah dengan saya hampir tiap hari upload Instagram. Loh, karena katanya ingin kreativitas ya kan, bahwa level tertinggi dari perkuliahan adalah menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu akan berat kalau sampean berjuang sendirian, akan sangat ringan kalau sampean menjadikan kelas ini sebagai organisasi yang kuat. Jadi membangun smart community. Tahu smart community? Komunitas yang pintar. Komunitas yang apa sih komunitas itu? Perkumpulan. Apa bedanya dengan organisasi? Kan ada organisasi, ada komunitas. Organisasi. Sama nggak? Beda. Bedanya apa? Nah, komunitas itu benar. Komunitas itu disatukan karena adanya persamaan budaya. Persamaan budayanya apa? Suka menulis. Wah. Ini kumpulan orang-orang suka menulis, akhirnya menghasilkan produk
Nah nanti juga ada doa-doanya ya. Doa itu ada ustadz kan kita manfaatkan itu di kolom, ya kan, quote-quote atau hadis-hadis di pinggir pojok kolom ya, kolom agama gitu kan, Ya. memfasilitasi. Ya ustadz ya, Facebook. keagamaan nanti dibantu keagamaan. Ya, bisa ya. Caranya biar naskahnya nggak panjang itu dipasang foto. Kan foto itu memakan halaman lah. Begitu. Nggak tahu triknya kan? Jadi itu saya harapkan ya minggu depan mulai membuat media. Bisa pakai Word, bisa pakai pacemaker, bisa pakai Photoshop, terserah. Yang penting sudah ada produk. Kita membuat media edisi pertama ya Mas ya. Bulan Oktober edisi pertama. Yang langsung disusun oleh kelas ini. Tugasnya Mas siapa ini? Zakir. Zakir adalah mencari nama medianya. Kalau perlu cari wangsit ke kuburan. Jangan tanya nomor togel ya. Ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Jangan sampai bosan-bosannya mendengar ceramah saya ya. Ya, Pak. Kalau mau muntah ya silakan, tapi jangan sampai bosan. Ya, Siap. berbeda. Ya, Pak. Oke.